Para wali semua bakal keris. Apakah doa juga cukup? Karena beliau terjun di tanah Jawa tidak merusak adat Jawa, tapi menyempurnakan, menjemurakan, tetap nguri-nguri. Makanya kita podo karena duwe duwe wong tua, duwe peninggalan, masya Allah. Kita punya kekasih, punya seorang pacar, gurung ngewe kenang-kenangan, sapu tangan itu lebih dadi jimat. Alhamdulillah, saya Gus. Yes. Alhamdulillah, yo ngene tak angen-angen. Tak angen-angen. Mau wedange kok cilik mentok kalau golek wit gelas rada kecil kok katok. Ngene iki Pak. Wong ku sing dadi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, di situ kalamnya bukan wa ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, wahai manusia. Nah, di semuanya saya jadikan kalian semua, ada yang laki, ada yang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku apa. Tujuannya cuma satu, lita'arafu, saling mengenal. Mengenal bukan hanya kenal, mengenali dohir dan batin, jiwa rogo nih, jowo jero. Itu mengenal. Nek kenal, oh aku kenal si A, hanya kenal. Tapi belum tentu dia mengenal. Kalau mengenal, oh jiwanya seperti ini, karakternya seperti ini, terus modeling ngeten dan semuanya, mengenali sifat-sifatnya, nama-nama. Mulanya Gusti Allah nek pengen kenal Gusti Allah dengan dua cara. Satu nama, yang kedua zatnya. Nama pertama, nama dulu. Piro? Namanya Gusti Allah piro? Oh, namanya Gusti Allah. Husna. Suwi ra belajar santri ki wis dipelajari wis saiki. Kasih enggak, kasih kendukun dadi lali itu. Kulo dilolok niku. Pripun? Santri yo nyantri ngene apa ya kembar opo pengen dadi dukun beneran le. Kon urung mulai wis kondang sampean mulai tae-tae iku. Lah kan. Ka apa-apa rasa wedi, rasa kuwatir. Dirane oh kodame jin ah iso jin tok gendruwo mak lampir sembarang lho, Bro. Wis monggo los rarewet blas. Wis. Oke, Ingon-ingonku pitik sapi wedhus sak pituruti anek jembarang. Termasuk liyane. Nah. Lho, kiai komplit. Kiai wong gendeng, kiai wong edan, tentara, polisi, tentara kiai santri, jamaah ada sak pituruti. Kiai wong melarat, wong sugih, pejabat sembarang. Nah, tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan seperti ini. Semoga bukan hanya jadi saudara, keluarga dunia sampai akhirat. Kan kita hanya terpisah wadah. Jadi kita ini cuma terpisah wadah, jiwa udah menyatu. Jadi kalau buka rien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Buat teman-teman Ki Joko Gondrong, hari ini ada yang istimewa. Saya istilahnya apa nih? Ngeluruk. Ya. Bahasanya ngeluruk. Temu kangen. Oh, temu kangen. Jadi saya temu kangen dengan beliaunya. Nanti siapa beliaunya biar berkenalan sendiri. Saya pura-pura tidak ingat dan pura-pura tidak kenal pemirsa. Jadi beliaunya juga sosok yang sangat disegani. Dan walaupun pakaian beliau seperti ini, bisa kita lihat di depannya beliau juga masih nguri-nguri budaya Jawi. Karena bagaimanapun juga beliau juga lahir besar dan tinggal di tanah Jawa. Siapakah beliau? Nanti kiranya beliau mau berkenalan sendiri. Dan ngeten, Gus, tema kita malam ini seperti yang jenengan sampaikan tadi, apa yang diartikan dengan napa nggih? Disukani tema napa niki?
kasultanan dan kasunanan. Jadi bagaimana kejawen di mata beliau. Jadi monggo Gus ditepangaken rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken kula ke yang masyhur Abahi Kembar. Kula ketepatan sing asma lengkapi kula Abah Khairuddin. Cuma di mana-mana masyhur ke Kembar. Karena sebenarnya saya berdua, abah satunya teng sebelah gitu. Berkaitan alhamdulillah saya kedatangan saudara saya, keluarga saya, niki Gus Gondrong yang paling ganteng. Mantan kok cukup bojone sing wis. Ya wis keten niki. Tadi saya kangen, betul kangen alhamdulillah. Pagi-pagi biasa tidur saya nggak tidur. Nggak taunya ada WA saja. Telepon dengan nomor yang tanpa nama langsung tak tebak jedak. Gak bisa dikerjain pemirsa. Gak bisa. Sikit dulu sing ganteng dhewe iki. Tapi larisan kene ya. Belum niat nambah. Sing penting ngoten, ojo kota ganti tambah ra masalah. Niku. Yang jelas berkaitan dengan kasunanan dan kasultanan. Niki, siapa sih Sunan itu? Kenapa? Sunan itu adalah keturunan dari pada Rasulullah yang terjun di tanah Jawa sehingga menjadi para wali yang terjun di tanah Jawa. Niku. Mulane dalil pertama yang dikeluarkan lain. Urip iku ibarate wong lumaku mampir sawetara yen wis budal ora bali sangune iman sarta laku sangune iman dan laku utama. Iman yang dikelola oleh para sunan, laku utama kang di sebaran diwedar oleh pujangga kaya dene dulurku sing paling ganteng. Saya maaf, ini saya punya koleksi juga. Ini satu keris itu adalah satu kebanggaan orang Jawa karena tidak ada duanya, tidak ada kecuali tanah Jawa. Kita harus bangga dari orang Jawa karena kita punya suatu koleksi dan bermakna dan berarti keris. Keris jenenge macam-macam loh. Kenapa? Iki bukan gawanane Gus Gondrong. Asli punya jenengan nggih. Asli punya saya. Apa dikira ini? Tapi lek kon go balik aku ya gelem. Sing penting wani piro. Boten, yang jelas ini saudara. Saya punya koleksi luar biasa semuanya loh, keris-keris ini saya abadikan. Kenapa? Kula wong Jawa. Ketepatan alhamdulillah bapak saya kelahiran Madura, ibu saya kelahiran Jogja. Kula di rumah wong Madura, jadi bahasanya pas kula lahir ning tanah Blambangan, jadi suaranya ya semacam-macam. Apa meneh lambene balik mesti rada mentel. Luar biasa. Jadi seperti ini ya pemirsa, banyak di niki Gus, banyak di luar sana orang mengatakan, jangan ini keris itu syirik. Nah, ini sekarang mumpung ada pakarnya, ini pakar. Nah, monggo, bagaimana tanggapan Anda jenengan pripun Mas Tani tentang keris niki, sedangkan banyak orang yang mengatakan bla 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 bla. Monggo katuran. Keris adalah satu jimat, barang siji kudu dirumat. Keris ini adalah satu piandel, pelengkap. Keris ini adalah satu peninggalan. Wong yo gampang lali. Ya dadi wong kacang lali karo kulit. Kosek dikat. Koyoke kopiku kurang. Nah, engko lek kurang kopine jare dilokne, wah golane kurang adoh, ngopine kurang kenthel iki. Lah iku wis tak warai ku ae golekne kopi sing gerdo gedhe. Wis tak pesene kok. Keris adalah satu peninggalan. Peninggalan siapa? Kasultanan dan kasunanan. Para wali semua pegang keris. Apakah doa juga cukup?
Karena beliau terjun di tanah Jawa tidak merusak adat Jawa, tapi menyempurnakan, tetap nguri-nguri. Makanya kita podo karena duit duwe wong tua, duwe peninggalan, masya Allah. Kita punya kekasih, punya seorang pacar, gurung ngewe kenang-kenangan, sapu tangan itu lebih dadi jimat. Lah ini seorang wali pujangga, para wali meninggalkan suatu sejarah yang luar biasa. Wali semuanya pegang keris. Apakah dia menyembah keris? Tidak. Nabi Musa ini hebat. Nabi Musa punya mukjizat yang dinamakan tongkat. Waktu dikejar-kejar musuh, di padang maksar, di padang masir, ngelak kabeh. Kenapa dia sampai terus di demo dengan umatnya? Nabi Musa gimana ini? Nabi Musa gimana ini? Kok seperti ini? Kok seperti ini? Kau kan nabinya Gusti Allah. Kenapa nabinya Allah gak doakan ini semuanya? Langsung diam. Apa? Langsung diam, berdoa kepada Allah langsung. Ya Musa, wadrib bi asokal hajar, fangfajarat min husnata asrata aina. Wahai Musa, apa dungo kamu Musa? Tidak. Tongkatmu Musa, pukulkan ke batu itu, mongko bakal akan keluar 10 mata air. Kenapa? Apakah Nabi Musa menyembah keris? Enggak. Apa Nabi Musa menyembah tongkat? Iya. Saya juga punya tongkat ini. Wah, komplit pemirsa ya. Jadi ini belum. Abah kembar punya semuanya ternyata. Kita akan bedah semua hari nanti. Lek wong Jawa ngomong, iki ubel-ubelane dibongkari kabeh karo Ki Joko mari ngene. Ya Musa wadrib biasokal hajar. Fang bajat musnah plak, keluar 10 mata air. Langsung begitu hebatnya. Apakah Nabi Musa menyembah tongkat? Tidak. Kenapa percaya dengan tongkat? Karena tongkat sudah diberikan keistimewaan sama Allah. Betul sekali. Begitu juga dengan keris. Tidak perlu kita sembah. Kita miliki, kita rawat, kita puja boleh. Ya tidak boleh disembah. Ini kulo nyuwun keris, ayo tidak boleh. Yang boleh ini karena ini punya keistimewaan. Keistimewaan yang diberikan khadam sama Gusti Allah. Ini punya ada khodamnya. Ada khodam. Kita menghargai khodam tersebut. Ngajeni. Itu. Gini, sesuatu yang kita rawat akan ada manfaatnya untuk kita. Betul. Jadilah sesuatu apa itu bermanfaat untuk kita. Sing sapa wonge nandur kebagusan bakal panen kabecikan. Seperti Rasulullah, banyak peninggalan pedang. Apa pedangnya disembah sama Rasul? Kenapa mau Nabi kok datang ngomong pedang? Apakah doanya nggak mujarab? Belum hebat, tapi tetap bawa pedang. Karena apa? Nah, pedang itu ya ada jasmani dan rohani. Jasmaninya lah, roh ini peninggalan satu, kita menghormati, menghargai sesepuh leluhur kita, para sesepuh, para pujangga, para wali. Ini peninggalan beliau. Dan di situ jadi pujaannya orang Jawa. Loh, mujo keris nepangsal Kiai boleh. Saya mengatakan Gus Gondrong hebat, Gus Gondrong ganteng, tamune akeh, jamaah akeh, muridnya akeh, ya boleh tak? Tapi kalau menyembah nggak boleh. Menyembah tidak boleh. Itu hanya mengagumi. Memuja boleh. Inilah yang perlu diluruskan arti menyembah dan memuja. Wali-wali apa disembah? Tidak. Diundang. Di situ diundang. Badallah, rijalallah, aghisuna. Sing gede kayaknya tuh gelas gede ada gelasku. Mengkelek kurang nambah malih. Jadi kita nambah lagi pemirsa ya. Ngopine ben. Ya telu awalan. Kevan tuh maujud kita kalah maujud. Maklum santri lagi do tirakat tirta kopla. lanjut yang jelas gini hadirin, pemirsa, yang jelas kalau ada orang siapapun juga, saya nggak mau bicara siapapun juga yang mengatakan bahwa memiliki keris ini menjadikan syirik. Wong sing biasanya bagus dia lo syirik akeh. Kadang orang lupa dengan syiriknya sendiri. Yang paling bahaya syirik khafi. Kita punya keris, punya sembarang, tapi menyembahnya tetap kepada Allah, bukan syirik. Justru kita nggak punya apa-apa, mengaku punya Gusti Allah, tapi justru kita meyakini kepada hal yang lain. Kita tidak menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita justru akan terjebak dengan syiriknya sendiri. Namanya syirik khafi, itu lebih bahaya. Merasa kita kalau nggak punya jabatan nggak bisa makan tanpa jabatan.
Kalau gak punya kebun jeruk, gak bisa makan tanpa kebun jeruk. Bisa menanam jeruk, punya keyakinan aku nek nandur jeruk ben iso munggah haji. Kalau enggak lah. Ora iso. Ini. Makanya kehidupan saya kayak kali Gus Gondrong jelas beda. Jelas beda. Kenapa? Mengikuti jejaknya para pujangga. Para sesepuh, para lur dan para niku wau kasultanan karo kasunanan. Siapa yang membedakan antara orang Jawa dengan Sunan? Nah ini saya nggak bisa dialog langsung. Anda kan bisa dialog langsung, silakan tanya sesuatu apa monggo. Bagaimana para wali dan orang Jawa, loh menyatunya luar biasa. Genduren dan sebagainya nggak dihindari, nggak dihilangkan. Ditambahi tahlil, betul. Ditambahi khatmil. Sebenarnya kalau mau dikolaborasi itu menjadi satu hal yang sangat lezat, spektakuler ya, sangat istimewa. Cuma ngeten. Kadang ya kita harus maklum ya, masyarakat kita sendiri banyak yang memilah-milah tentang antara kejawen itu apa, dipikir kejawen itu bukan Islam, dan dipikir Islam itu anti kejawen. Nah, ini yang salah. Nah, monggo lebih-lebih kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu masalah, makanya bahasa Jawa dan bahasa Arab itu mirip. Kalau bahasa Arab satu maknanya banyak. Kalau bahasa Jawa banyak maknanya satu. Bahasa Arab tawilan bisa dikatakan jauh, bisa dikatakan suwi, bisa dikatakan panjang, nah, dan seterusnya. Jawa dahar, mangan, maem, mentong, sarapan. Loh, dari berapa kalimat jadi satu arti. Kalau bahasa Arab satu kalimat banyak arti. Nah, ini contoh bahwa Arab dengan Jawa itu nggak bisa-bisa. Sebenarnya, kenapa di sini? La fadlal arabiyya wal ajamiyya ila bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada bedanya para lal fadl Arab yang dominan kepada orang agama Islam, wal ajamiyah wong Jawa wong biasa. Gak ada bedanya dua ini. La fadl arabiyya wal ajamiyah illa bittaqwa. Gak ada bedanya, yang bisa membedakan hanya satu, takwanya. Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan takwa itu sendiri yang bisa menilai hanya diri pribadi dengan gustinya atau dengan Tuhannya masing-masing. Kalau orang Islam mengatakan, orang ulama mengatakan muraqabah, orang Jawa mengatakan semedi, anak-anak saat ini mengadakan meditasi. Apa bedanya? Semua sama. Kalau orang Jawa semedi, ngening kecipto, nutup dengan mandeng pucuk gerono, nutupi babana wasongo. Iku semedi. Lah, mengeningkan cipta. Kiai muraqabah yang tujuannya al-muraqabatu ru'yatul janabil haqqi subhanahu wa ta'ala bi'ainil basirah. Selalu mencari tahu dengan sebenarnya Gusti Allah dengan mata batin, mata hati. Nah, wong Jawa pakai dengan sistem semedi. Bodoh. Apa arti tarku syai'in ilallah, tinggalkan dan lupakan semua apapun kecuali Allah. Wong semedi yang ngono. Jadi nutupi, jadi ngilangi panggondo, pangrasa, pangucap, pangurungu, sak pitur sih. Niku saya lebih gampang niki Gus ganteng niki mangke. Nah niku sing dino diolak-alik kita. Nah niku sampai lecek kita. Intinya ngeten, yang jelas keberadaan keris ini tidak menjadikan kesyirikan. Banyak orang tidak pegang keris menjadi syirik. Orang pegang keris justru dia bangga. Karena kita harus bangga loh, ini kekayaan orang Jawa. Tidak ada yang punya kecuali orang Jawa. Tidak ada keris itu dari luar Jawa. Tidak ada. Keris cuma hanya diciptakan bagi orang Jawa. Kita sebagai orang Jawa harus bangga. Kalau orang Arab, kita orang Jawa nggak bisa punya keris tapi orang Arab belum tentu punya keistimewaan seperti orang Jawa. Orang Jawa bisa. Kalau pedang memang itu khasnya sana. Tapi kalau keris itu memang khas orang Jawa. Jadi kalau jelas ngeten Gus. Monggo. Nah, kalau orang Arab, jadi sebelum peradaban, sebelum
orang Arab itu turun ke tanah Jawa sudah ada peradaban orang Jawa. Kita sudah punya sembahan siapa? Gusti. Hanya para wali meluruskan betul dikabulasikan masalah antara ilmu Jawa dan ilmu Arab. Loh, wong Jawa itu nggak ilmu adat, cara saiki wong Islam terus nggak ilmu falak. Ilmu adat hitungan saiki itu, Bro. Dadi ki ana nama sarmo lan sak itu ana cara Kodatawa sak itu lho. Niku iku biyen yang menciptakan niku totoane gulu. Gagal potong blok lehernya. Makanya ada ilmu adat yang jadi primbon. Jadi primbon mujarobat lan sak itu. Nah, orang Jawa pakai mujarobat, orang kasultanan pakai mujarobat, orang kasunanan pakai sing diarani Samsul Ma'arif, kitab Samsul Ma'arif. Mulane nek cara hakiki ini puncaknya sama. Ono Ihya juz 1 2 3 4. Puncaknya ini hanyalah sama. Mencari Gusti, mencari maqam wusul ilallah. Itu bahasanya ulama. Kalau bahasanya pujangga, bahasanya wong tua, sepuh bini sepuh apa? Manunggaling kaula marang Gusti. Nah, jadi di sini Gus masih banyak ternyata setelah saya berkelana, setelah sekian lama kita nggak ketemu ini ya, ternyata yang membahayakan itu justru orang-orang yang mempunyai istilahnya mempelajari agama itu hanya sebagian. Itu yang membahayakan. Gini, bagaimana menurut jenengan? Benar, gini. Umum pada umumnya ini harus diakui umumnya. Orang itu sampai walaupun khatam, sebenarnya Imam Ghazali itu memberikan kitab Ihya Ulumuddin 4 juz ini. 4 juz, betul. Nah, yang kebanyakan dilakukan hanya 2 juz. Iya. Kebanyakan. Karena yang menengah juz 3, juz 4 ini mulai ngurusi urusan jeru. Orang gampang. Lah wong Jawa itu, orang Jawa itu lain lagi. Yang 2 ini sih ditinggalkan, langsung mengambil 3 dan 4. Sehingga para wali terjun untuk melengkapi yang 2 ini, diadakan disebarkan syariat. Nah inilah. Jadi orang Jawa itu sebelum kedatangan para wali sudah punya 2 ini. Juz 3 dan juz 4. Golek Gusti Allah. Nyembah nang ini ke Gusti. Ini. Nah, karena orang itu biar para wali datang untuk menyempurnakan dengan syariatnya, mulai syariat dan toreko. Hakikat ma'rifat orang Jawa mulai dulu sudah mulai semedi itu sudah melakukan hakikat dan syariat. Hakikat dan toreko dan hakikat. Satu contoh, ngapunten. Hakikat dan ma'rifat. Kula potong ya. Satu contoh begini. Jauh sebelum ada perintah apapun, yang turun wahyu pertama adalah Al-Quran. Dengan ucapan Iqra. Nah, sekarang coba kita cermati. Ngapunten niki para santri, saya tanya, wahyu nuzulul Quran itu di bulan apa datangnya? Bulan Ramadan. Tol lek wong Jawa ngarani bulan Poso. Nah, bulan puasa. Turunnya wahyu itu di mana? Apakah di masjid? Apa di mana? Di gua, ayo, gua apa? Gua Hiro. Turun ayat pertama berbunyi Iqra, wacanen. Nah, di situ beliau atau Rasulullah itu melakukan apa? Sholat dereng wonten. Ayo. Mungkin dzikir mungkin belum karena bacaan aja baru Iqra. Yang harus kita ingat, poso ning jerone guwa oleh wahyu. Mungkin yang disampaikan oleh Abah tadi itulah yang dimaksud bahwa apa? Lek wong Jawa ngarani semedi, meditasi, tafakur, itu ya kan sama toh intinya. Jadi terus apa yang menjadi pembeda itu terus apa? Gitu Gini loh. intinya. Pertama, sholat syariat. Jadi Kanjeng Nabi itu membawa sholat syariat. Walaupun Kanjeng Nabi sendiri sebenarnya sudah hakikat. Betul. Makanya ada shollu lidzikri, sholatlah kamu untuk mengingatku. Aku sama Allah. Jadi mulai wong biyen niku diarani
diarani manunggaling kawula marang Gusti memang sudah manembah nang Gusti. Nah, Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu untuk syariat. Kenapa tujuannya? Tujuannya andaikan orang-orang kalau nggak ada sholat secara syariat mungkin kita akan lupa kepada singgawi urip. Nah, justru dengan adanya sholat 5 waktu yang dulunya sekian tinggal 5 waktu ini tujuannya minimal kita sebagai hamba Allah itu gelem sedina suwe iki cik gelem eling karo singgawi urip minimal 5 kali. Kadang ngeten, Yai. Nggih. Kok malih ajeng ngeling sing kuwasa. Lah wong ngambil napase dhewe tangi turu, terus wis ora bersyukur. Kamangka bisa saja saat kita tidur nafas kita itu diambil oleh Tuhan. Nah, ini loh kadang bagaimana ya kita khususnya menyampaikan itu eling marang nafasmu dhisik baru kowe engko bakal ketemu marang Gustimu atau sing kuwasa. Monggo. Makanya ngeten, yang jelas gini. Makanya harus kita pertama kali dasar maaf bagi saudara-saudara saya yang mungkin sudah pinter-pinter ngaji domondo sapi turute. Kalau kita kan belajar. Nah, gini. Sebenarnya kita mengkaji dulu pertama kali harus bisa membedakan antara iman dan Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Nah ini tujuannya iman dan Islam ini menuju ke ihsan. Ihsan itu apa tuh bagus. Nah, uangku sebenarnya kan gitu. Nah, adanya iman dulu ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang rukun iman ada berapa? Apa? Pertama. Iman. Iman kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah. Nah, terus yang ketiga malaikat. Terus iman kepada terus iman kepada hari akhir. Wah, ini. Terus yang 6 kodrat iman. Ada sholatnya di situ? Ada ke perintah sholat atau kata-kata sholat di situ? Tidak. Percaya adanya berarti harus mengikuti. Kalau percaya gak diikuti. Man kon menyembah Gusti Allah. Dari situ datanglah Islam langsung bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, ini terus yang bisa ngaji. Kadang lupa itu pakemnya dulu dibuka dulu. Baru Islam. Setelah Islam itu baru kita menyaksikan bahwa mau iman di situ. Makanya di situ kalimatnya bagaimanapun juga selama kita masih punya iman sebobotnya masih bisa masuk surga. Betul. Nek nih kali sholat, iya, cuma suwi mampirin rokok kesuwen. Soalnya gak kayak kendaraan. Islam ini memberikan kendaraan, loh. Lah makanya bikin kendaraan jadilah Islam. Baru bersaksi asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Yang kedua baru melakukan sholat. Duluan mana sekarang sholat sama iman Allah? Iman dhisik, percaya dhisik. Nah, puatan sholat tapi ora percaya. Itu yang harus bisa membedakan dulu. Makanya dulu lawong Jawa ki wis iman. Wong Jawa ki wis iman, percaya enenge sing gawe urip. Makanya adanya sembeti. Semeti manembah karo sing maha kuwasa. Lah para wali terjun gawe syariat Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi turun ning Arab. Nah, wong Arab mudhun ning tanah Jawa ngenalne cara syariat Allah. Malah ini sholat sing diarani nek cara syariat iku yang diawali dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, ilmu fikih dibuka. Dan diakhiri dengan salam. Itu sholat yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, sholat yang sebenarnya adalah nek ning juz papat dibuka ning Ihya Ulumuddin niku ya sholat yang sebenarnya tumekaning kawula marang Gusti. Ku nek wong Jawa sing muni, nek kiai sing muni, ulama sing muni maqam usul ilallah. Apa sih bedanya? Nah. Cuma kadang menjadi satu perdebatan, hanya gara-gara beda ucapan. Ini kita masih lanjut. Monggo, temu di Gus, perbedaan Gus. Jadi gini, bahwa banyak yang mengatakan, lah semedi iki ora oleh. Semedi iki engko sing disembah setan. Nah,
semedi ki engko sing disembah jin. Lek salat iki sing disembah Gusti Allah. Nah, monggo pripun? Wingi kula bedheki arek-arek. Kemarin aja saya bedheki santri-santri saya. Nggih. Li, tadi barusan kita sholat subuh. Barusan aja di dalam petitan. Rakaat awal setelah Fatihah suratan itu yang saya baca suratan apa? Terus? Tinggal dengu. Rakaat kedua tinggal dengu. Berarti kamu nggak sholat. Loh. Saya tanya, berarti kamu tadi nggak sholat? Sholat Pak. Saya tanya, yang imami saya, kamu hafal? Allahu Akbar setelah Fatihah suratan apa yang saya baca rakaat pertama? Lupa. Yang kedua lupa. Maghrib yang biasa saya baca, sering saya baca setelah Fatihah suratan apa? Kedua apa? Lo lupa, berarti kamu nggak sholat. Kelihatannya sholat. Jadi artinya apa? Oh, berarti yang betul-betul namanya sholat secara syariat itu yang sholat secara syariat yaitu memenuhi syarat lan rukune sholat. Sholat yang sebenarnya tumerkaning kawula marang Gusti. Jadi secara syariatnya sholat ya seperti yang sudah diajarkan. Secara syariatnya seperti itu. Secara hakikatnya mengantarkan jiwa kita, mengantarkan hati kita untuk menembah ketemu marang Gusti nih. Jadi seperti itu permisa. Yang jelas gini, biar lebih gamblang lagi gini. Kita harus sadar pada pakem dulu bahwa kita ada syariat dan hakikat. Bahwa kita ada jasmani dan rohani. Betul. Ini pertama. Nggak usah kita terlalu makrifat dulu ya. Kita ini punya jasad. Punya jasad. Oh, ke sana yang jauh di sana. Kita punya jasad. Badan. Kita punya ruh. Ruh kita kepada Allah. Ruh, wong kudu duwe raga, duwe nyawa. Ini. Nek pengin kita itu ngene lho jenenge intine. Nek kepengin nurusin jero ning Gusti Allah. Nurusin zahir Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu saya terserah ulama-ulama maaf saya. Itu membahas hakikat. Nah, gini. Yang pinter-pinter ngaji maaf. Loh, gini loh. Kita kalau kepengin bener cara zahir melu Kanjeng Nabi. Betul. Secara batin ngene Gusti Allah. Karena di situ Kanjeng Nabi itu gambarannya Gusti Allah ning dunya. Utusane. Nah, itu utusan, tapi gini loh Gus, ono nyawa ono raga. Betul. Yang mengenalkan Gusti Allah Kanjeng Nabi. Betul. Nah, ini loh. Nah, adanya Gusti Allah mukhalafatul khawadis. Tidak mungkin, tidak akan bisa. Penyambung lidahnya adalah Rasul. Yang bisa menerangkan bahwa ono jasmani rohan sampai turute. Lah makanya pertama kali curah hadis Kanjeng Nabi, kenalkan dulu kita, keluarga kita pernah cintakan dulu kepada Allah dan Rasul. Cinta dulu. Ngaji kan dewi. Jadi cintakan kepada nabimu, gurumu sampai turute. Cintakan dulu itu. Karena tanpa itu banyak orang pintar ngaji sekarang apa lupa dengan tujuannya. Terlalu jauh, yang angen-angennya itu terlalu jauh. Sekarang enak sih, sing dipromosikan sekarang kayak Kanjeng Nabi, ngeleng-ngeleng Kanjeng Nabi. Contoh nih, gini, orang mengatakan Kanjeng Nabi gini loh, dewe iso manggungi ngomongnya agamane sapa? Qur'ane sapa? Hadise sapa? Sing didol hadise Kanjeng Nabi, sing ge muni-muni. Qur'ane Kanjeng Nabi mari ngono cek ngeleng-ngeleng Kanjeng Nabi lah padha nek santriku tak sing diraja ya tulisannya sapa? Tulisannya sapa? Ini. Lah lek kono raja Jawa terserah. Nah, makanya sampai Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang dikatakan Kanjeng Nabi yaitu yang dikatakan oleh Allah. Karena Allah tidak bisa bukan berarti Allah tidak bisa. Sudah lain ya. Kapasitas kita itu apa sih? Kanjeng Nabi oleh wahyu gembreges. Apalagi kita semaput. Jadi nah, ini seperti itu. Kalau gini dulur. Monggo. Dulur kalau kurang puas dengan apa yang saya katakan ini, kapan suatu saat bisa datang ke sini. Gondrong, ayo dialog langsung wes. Enak. Enak. Ini mukotimah saya, mukotimah. Mumpung saya ketemu dulur polisi paling ganteng, intinya satu, bahwa Islam, bahwa agama Islam dan Jawa ini nggak ada beda dan tidak akan pernah berpisah selamanya. Dan jangan dibeda-bedakan.
yang disembah dan apa dan yang disembahkan. Ini itu karena maaf, kadang kita melakukan sesuatu dalam kebodohan kita. Ya. Bagi saya yang jelas ini, orang itu perlu pemahaman. Satu, mencari pemahaman, biar paham. Kalau paham dia tidak akan salah paham. Orang kalau nggak paham dia akan salah paham. Kalau pahamnya sudah paham salah, tetap menyalahkan orang. Dan merasa paling benar, merasa paling sakti, merasa paling bisa. Dan yang bahaya merasa paling muslim. Ini loh. Kita itu bertempat di mana? Kita itu di tanah Jawa. Kita ditakdirkan sama Allah jadi orang Jawa. Bukan orang Arab loh ya. Kita orang Jawa. Bagaimanapun juga jangan pernah kita lupa dengan kejawennya Jawane awake dhewe. Betul. Hanya kita perlu penyempurnaan, disempurnakan dengan dasarnya ben kagamang nyalani wong. Pada intinya, pada dasarnya, puncaknya pada tumekaning kawula marang Gusti. Maqam usul ilallah yang jika dibuktikan oleh para wali menjadi yadullah, menjadi wali Allah, yang di situ la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini itu orang Jawa itu sudah iman dulu sih. Padahal untuk mencapai satu keimanan itu tidak mudah ya, Pak Yai ya. Tidak mudah. Keimanan, contoh banyak orang yang sudah pintar ngaji, tapi keimanannya belum tentu. Kalau iman digiring ke Islam gampang. Iman digiring ke Islam gampang, makanya iman dulu. Ditanamkan keimanan dulu, kenapa? Karena di situ digiring kepada syariat ini loh. Para wali terjun tanah Jawa ini menyempurnakan supaya orang awam ini bisa melakukan kamu nih urung iso munggah teko hakikat lan makrifat ya wis syariat iki mending timbang ora blas. Ya. Jadi artinya dengan kita, karena ada yang menanggung, kalau kita belum bisa mencapai hakikat dan makrifat, kita sudah mengikuti syariat dan toreko, ini ada yang menanggung. Siapa? Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi yang membawa syariat. Selama kita walaupun salah sholat awake dhewe masih ada yang menanggung. Nah, dhewe keliru lapor Kanjeng Nabi, selesai ben umatku. Nah, kalau orang hakikat itu dulu lain. Nabi Adam itu salah siji, jaluk sepuro wangel koyo ora jaman. Ini harus sekian tahun, 500 tahun. Dosa siji. Lah umat Kanjeng Nabi dosane 500 tahun, 500. Sekali astagfirullahaladzim ketun selesai loh. Dan tidak diulangi lagi. Nah, dari situ syariat ini, nah gini dulu. Jadi yang jelas itu, ayo orang Jawa. Intinya kita janganlah memandang dengan sebelah mata dengan kita orang Jawa. Ya, kecuali wong non Jawa aja perlu pemahaman. Betul. Lah kita orang yang jelas orang Jawa kok malah lali karo Jawa nih. Lah nek wong wis ilang karo wis ora Jawa lha terus piye? Nah ini pada dasarnya itu di Bali banyak orang Jawa, di Madura loh, di mana ada Kasultanan, ini di Jogja dan sebagainya, ini semua kemarin saya barusan di Keraton Jogja, ya, ngaji di sana saya bersama adiknya sampai ini, saya diundang di sana, ada foto-foto saya ada. Disaksikan di sana di Keraton Jogja, saya bersama santri-santri ini di sana diundang menyatu. Siapa jenenge? Lupa sampai suwe. Ya jenenge itu angel. Siapa? Jenenge itu maklum. Naning. Nah, kudu dhuwur kok jeneng ganteng kok jenengan kurang dhuwur. Gantengan jenengan. Intinya gini saudara. Janganlah kita satu apa sih? Kak sebenarnya intinya nggak ada bedanya. Intinya nggak ada bedanya kita mempelajari ilmu agama Islam dan ilmu Jawa. Semua ini menyatu. Sekarang kalau kita kupas dengan sekarang ini, siapa sih sebenarnya ini? Ngawurono Kakang Kawah Diarari. Ini siapa sebenarnya? Dulur papatku sapa sih? Loh. Ini lah orang-orang para wali memberikan gambaran dari sana langsung sapa to tuh sing diarani Kakang Kawah Diarari Raqib Atid.
Nah, di situ ada dulur papat, sopo dulur papat. Itu ada banyak kias. Itu kias juga. Ada Jibril, Mikail, Israfil, ada dulur papat. Diarani ono nafsu Allah. Sabar dulu. Jadi pemirsa, kayaknya ini tambah seru kupas tuntas dari Kiai Kembar tentang kejawen yang akan kita sambung lagi tentunya di sesi berikutnya ya. Di sesi pertama tadi kita sudah mengupas tentang budaya Jawa termasuk klenik-kleniknya itu bagaimana menurut pandangan sejarah Islam sendiri. Tetap di channel Ki Joko Gondrong dan sekarang tetap bersama Kiai Kembar. Rahayu.